Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan data perguruan tinggi maupun program studi berdasarkan data dari PDDikti atau Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini sangat penting bagi adik-adik mahasiswa yang akan masuk ke perguruan tinggi dan memilih atau ingin mengetahui perbandingan antara kampus-kampus dan program studi yang ada di wilayah adik-adik sekalian. Nah, kali ini saya akan mencontohkan tentang kampus yang ada di wilayah Maluku. Untuk mengetahui perbedaan itu, maka kita harus masuk dulu ke laman pddikti.go.id. Nah, setelah terbuka, kita masuk pada statistik. Di menu statistik ini ada satu menu yaitu perbandingan. Nah, kita klik saja. Pada saat ditampilkan, maka kita akan memilih apa yang akan kita bandingkan. Apakah universitas atau kampus ataukah program studi. Nah, di sini saya akan mencontohkan yang pertama adalah perbandingan untuk universitas. Nah, cara membandingkannya, misalnya di sini saya ingin mengetahui kampus atau perguruan tinggi kesehatan yang ada di Maluku. Misalnya saya masukkan satu, Stikes Maluku Husada. Nah, akan tampil. Kemudian Stikes Pasapua Ambon, dan kemudian saya masukkan Poltekkes Kemenkes Maluku. Nah, oke, akan tampil. Jadi ini kita membandingkan. Ini saya contohkan saja. Ada 3 kampus yang mengelola program-program studi kesehatan. Di sini kita bisa lihat ada Stikes Maluku Husada, ada Stikes Pasapua Ambon, ada Poltekkes Kemenkes di Maluku. Nah, kita bisa lihat status perguruan tinggi aktif, kemudian akreditasi. Di sini kita bisa lihat akreditasi untuk Stikes B, kemudian Stikes Pasapua dalam proses, kemudian di Poltekkes itu adalah baik. Jumlah prodi kita bisa lihat juga ada 5, kemudian di Stikesnya ada 3, kemudian Poltekkes ada 8. Kita bisa lihat juga adalah akreditasi dari program studi tersebut. Nah, di Stikes itu akreditasi B ada 3, kemudian C ada 1, sama seperti Stikes Pasapua Ambon. Dan untuk Poltekkes juga akreditasi B untuk 8 prodi. Nah, kita bisa lihat rasio lulusan. Nah, S1, S2 dan D3. Nah, kita bisa lihat di sini ternyata S1 ada, kemudian di sini juga S1 dan D3. Kalau di Poltekkes semuanya adalah D3. Nah, rata-rata lama studi ini juga penting bisa sebagai gambaran. Nah, ternyata di Stikes Maluku Sadar rata-rata studinya adalah 3 tahun 3,47. Kemudian di Stikes Pasapua 4 tahun. Kemudian di Kemenkes itu karena D3 rata-ratanya adalah 2,7 tahun. Nah, jumlah dosen kita bisa lihat perbandingannya, rasio mahasiswa dan dosen. Nah, kemudian tanggal berdiri kita bisa lihat kecamatan atau kabupaten lokasi kampus tersebut, dan websitenya juga kita bisa lihat. Nah, ini adalah gambaran untuk kita bisa mengetahui perbedaan kampus berdasarkan data dari PDDikti Kemendikbud. Nah, selanjutnya bagaimana jika kita membandingkan program studi? Misalnya saya masuk di perbandingan program studi. Nah, untuk membandingkan satu program studi, kita misalnya saya ingin masuk pendidikan matematika. Saya akan ketik pendidikan, ketik saja pendidikan matematika. Nah, misalnya S1
kemudian spasi, contoh Darussalam, Ambon. Nah, ini akan muncul Pendidikan Matematika S1, nama lembaga Universitas Darussalam Ambon. Nah, kemudian kita cari lagi Pendidikan Matematika Universitas Patimura. Nah, kita bisa lihat di sini S1-nya ya, memilih yang S1 Universitas Patimura untuk pendidikan matematika. Kemudian kita cari lagi, misalnya membandingkan dengan IAIN. Kita ketik pendidikan matematika IAIN Ambon. Nah, ini dapat yang di atas. Nah, setelah itu akan tampil data. Nanti di sini kita bisa lihat kualitas daripada masing-masing program studi tersebut. Misalnya jenjangnya semua sama ya, S1. Tanggal berdiri ini dari 2004, kemudian Patimura, Pendidikan Matematika Patimura itu dari tahun 1985, sedangkan IAIN Ambon itu baru di tahun 2011. Kemudian akreditasi semua sama, B. Kemudian jumlah dosen kita bisa lihat di Darussalam ada 7, di Unpati ada 7. Kemudian di IAIN Ambon itu ada 13. Nah, jumlah mahasiswa kita bisa lihat di Darussalam ada 117 mahasiswa yang aktif. Kemudian di Unpati itu ada 704 dan di IAIN Ambon ada 83 mahasiswa aktif. Nah, kita juga bisa lihat daftar website yang dimiliki oleh program studi tersebut. Nah, ini perbandingannya. Yang harus difahami adalah data ini adalah data yang bersumber dari PDDikti atau Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, itu adalah cara membandingkan sebuah kampus dan program studi yang tentunya ini sangat bermanfaat untuk adik-adik yang baru lulus SMA atau akan melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi, bisa memilih program studi apa saja yang akan diminati atau yang akan masuk. Nah, kemudian tinggal mencarinya. Misalnya pendidikan matematika, dicari pendidikan matematika di kampus-kampus yang ada di daerah adik-adik sekalian. Nah, selanjutnya bisa lagi dicari di daerah-daerah yang kita tuju. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dibagikan ke yang lainnya agar informasi ini diketahui oleh para calon mahasiswa sebagai dasar untuk menentukan di kampus mana atau prodi mana dia akan melanjutkan perkuliahannya di perguruan tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.